Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang teladan Tuhan Yesus bagian ketiga, yaitu tegas dalam menyatakan kebenaran. Mari kita baca dalam Matius 23 ayat 13 sampai 14. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Di sini Tuhan Yesus sedang mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan tegas. Dan sebagai umat Tuhan, kita harus juga berani menyatakan ketegasan dalam kebenaran. Tetapi bagaimana kita bisa menyatakan sikap tegas terhadap kebenaran kalau kita tidak mengerti akan kebenaran itu? Makanya kita perlu untuk meminta hikmat dari Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman Tuhan dan isi hati Tuhan yang lebih benar, yang sungguh-sungguh benar, sehingga kita bisa melawan atau menolak segala pengajaran dari oknum-oknum hamba Tuhan yang menyesatkan. Karena memang penyesatan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, seperti kita bisa baca dalam Matius 18 ayat 6 sampai 7. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa penyesatan itu pasti ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Maka dari itu, kita sebagai umat Tuhan yang meneladani sifat Tuhan Yesus, itu tegas menyatakan kebenaran, berarti kita harus mengerti dulu apa itu kebenarannya, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Jika penyesatan itu terjadi dari luar diri kita, mungkin kita mudah untuk tegas menolaknya. Tetapi kadang-kadang anak-anak kita juga menjadi suatu batu sandungan bagi kita untuk melayani Tuhan dengan lebih baik. Seperti yang dialami oleh seorang imam bangsa Israel, yaitu Imam Eli, yang sangat menghormati anak-anaknya dibandingkan menghormati Tuhan. Sehingga pada akhirnya Tuhan menjatuhi hukuman bagi Eli, anak-anaknya bahkan keturunannya. Kita bisa baca dalam 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 30 dan ayat 34. Nubuat tentang Eli dan kaum keluarganya. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun, dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu, demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Ayat 34, inilah akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Finehas. Pada hari yang sama, keduanya akan mati. Jadi di sini ditekankan Tuhan Yesus, bahwasanya kita harus menghormati Tuhan atau Bapa kita di atas segala sesuatunya. Tuhan Yesus juga menekankan dalam Matius 10 ayat 36 sampai 39, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku.
Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jadi, sungguh Tuhan Yesus menekankan bahwa kita harus menghormati Tuhan di atas segala sesuatu. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.